Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk menjelaskan tugas tentang kompetensi. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ana Fauzia, yang kedua ada Angga Sanjeka Putra, yang ketiga ada Fajar Kurniawan, dan yang terakhir ada Miftahul Falah. Izin untuk memulai penjelasan dari tugas kami. Yang pertama, saya sendiri, Ana Fauzia. Saya merasa mempunyai kelebihan untuk melakukan editing video. Di lain sisi, saya juga memiliki kelemahan, yaitu kurang terampil dalam berolahraga, dalam artian suka capek dalam berolahraga. Nah, di sini saya berkesempatan dimentori oleh Mas Angga Sanjeka Putra, karena Mas Angga mempunyai kegemaran, yaitu berolahraga. Mas Angga menyarankan beberapa rencana proyek yang harus dilakukan dalam 3 hari yang lalu, yaitu rencana proyek hari pertama, yaitu saya disarankan untuk melakukan olahraga ringan, yaitu lari dengan jarak 1,5 sampai 2 kilometer untuk melemaskan fisik supaya tidak kaku. Nah, karena masih hari pertama, saya disarankan untuk tidak melakukan olahraga yang langsung berat gitu. Mengingat fisik saya masih lemah, seharusnya pertama-tama harus dilatih terlebih dahulu. Kemudian step latihan yang disarankan oleh Mas Angga di hari pertama, yaitu awalnya saya harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dari kepala sampai kaki. Pemanasan ini dilakukan agar tidak cedera di tengah-tengah saat melakukan olahraga. Kemudian disarankan juga untuk berjalan sejauh 50-100 meter. Kemudian disarankan juga untuk lari pelan-pelan sebagai latihan pernafasan sampai 600 meter. Kemudian disarankan juga untuk meningkatkan tempo berlari hingga jarak yang telah ditargetkan dan mencapai finish. Mas Angga juga menyarankan tidak boleh langsung duduk, tetapi jalan kaki terlebih dahulu beberapa meter, lalu pendinginan. Setelah berolahraga, disarankan juga untuk makan makanan yang bergizi. Kemudian di hari kedua, Mas Angga itu menyarankan untuk memanfaatkan fasilitas gym kantor untuk latihan angkat beban atau melakukan latihan fisik mandiri. Kemudian step latihannya yaitu melakukan pemanasan seperti hari pertama, kemudian lari kecil atau gerakan vertical jump yang secukupnya untuk pemanasan. Kemudian saya melakukan skipping, lompat tali 50 kali, kemudian latihan fisik yaitu push up 10 kali, sit up 15 kali, back up 10 kali, dan terakhir pendinginan. Kemudian hari ketiga saya disarankan untuk melakukan senam aerobik karena 2 hari yang lalu sudah latihan fisik yang lumayan berat, sehingga pada hari ketiga ini saya disarankan hanya melakukan senam aerobik supaya rasa sakitnya sedikit reda. Seperti itu. Nah, menurut saya setelah melakukan saran dari Mas Angga, badan saya itu terasa lebih enteng dan fisik saya semakin terjaga. Mengingat kata Mas Angga, olahraga itu nggak bisa dalam waktu singkat saja atau instan, tapi harus sering disiplin dalam melakukannya agar ke depan memberikan dampak yang baik untuk tubuh kita. Kemudian saya di sini berkesempatan sebagai mentor untuk Mas Falah, yaitu dalam memberikan masukan kepada Mas Falah dalam belajar mengedit video. Masukan yang saya berikan kepada Mas Falah ini berdasarkan pengalaman yang saya alami dan belajar dari teman-teman saya yang lebih jago editing video. Jadi silakan Mas Falah untuk menjelaskan rencana atau masukan yang saya berikan kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Miftahul Falah. Jadi di sini saya merasa memiliki kelebihan tingkat kepercayaan diri yang cukup baik dalam public speaking. Namun di balik itu saya juga memiliki kekurangan soft skill berupa kurangnya skill editing video yang hal itu juga pasti akan diperlukan nanti dalam kerja. Nah, dalam mengasah kemampuan untuk meningkatkan kekurangan saya ini, saya dimentori oleh Mbak Ana Fauzia. Jadi rencana project yang diberikannya itu pada hari pertama. Jadi Mbak Ana ini memberikan 3 hari, kurang lebih 3 hari untuk bisa mengasah dasar-dasar skill editing video. Jadi di hari pertama saya disarankan untuk melihat YouTube tentang tata cara editing video bagi pemula dan cari konten yang menarik sehingga saya bisa lebih meningkatkan ketertarikan minat saya dalam skill editing dan kalau bisa mencari mentor atau teman yang memang sudah jago editing secara langsung. Jadi kita bisa berlatih secara langsung daripada hanya melihat dari video. Terus pada hari berikutnya, saya disarankan untuk langsung mendownload beberapa aplikasi editing yang sudah terkenal, yang sudah biasa digunakan oleh teman-teman. Di antaranya Canva, Viva Video, atau yang lainnya. Dan
pada hari terakhir, pada hari ketiga itu saya harus langsung mulai mencoba berlatih mengedit dengan aplikasi yang menurut saya paling mudah. Jadi di situ saya bisa mengenali fitur-fitur dasar dalam skill editing. Lalu saya juga bisa langsung bertanya kepada mentor yaitu Mbak Ana. Nah, selain itu saya juga diberikan coach agar bisa meningkatkan kelemahan saya, yaitu jika ingin bisa suatu kemampuan yang menjadi lemah, mulailah dengan rasa ketertarikan, kemudian kemampuan untuk belajar, dan sering berlatih untuk meningkatkan skill. Jadi kesimpulan saya setelah melakukan 3 step rencana project yang disarankan oleh Mbak Ana tadi, saya merasa sedikit banyak bisa menyukai dan mengerti fitur dasar editing video sehingga selanjutnya saya dapat lebih mudah, saya bisa dapat eh, lebih lancar dalam mengembangkan skill editing video saya. Nah, dalam hal ini saya juga berkesempatan untuk menjadi mentor dari Mas Fajar. Dalam mentoring tersebut, saya memberikan saran dan cara berlatih public speaking yang Mas Fajar butuhkan sesuai dengan pengalaman saya. Jadi metode yang saya berikan merupakan cara yang paling efektif menurut saya untuk bisa meningkatkan kemampuan public speaking dari Mas Fajar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fajar langsung. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Falah. Mohon izin perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan. Eh, di sini saya merasa memiliki kekuatan atau kelebihan yaitu mau belajar dan juga memiliki rasa penasaran yang tinggi dalam berbagai hal. Salah satunya juga dalam berbahasa Inggris. Kemudian di sisi lain, selain saya memiliki kekuatan ataupun kelebihan, saya juga memiliki kelemahan ataupun kekurangan. Salah satunya adalah saya kurang percaya diri dalam public speaking dan juga membangun komunikasi. Nah, seperti yang dibicarakan oleh Mas Falah tadi, Mas Falah memberikan saya beberapa tips ataupun juga rencana project selama 3 hari kemarin. Dan saya jabarkan dari hari pertama dulu. Di hari pertama, Mas Falah menyarankan untuk saya melihat video tentang public figure yang berkompeten dan juga pandai berbicara. Di situ saya harus mengamati bagaimana tokoh tersebut menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh saya sebagai pendengar. Kemudian untuk dari yang kedua, Mas Falah menyarankan saya untuk melatih cara berpikir dulu sebelum berbicara. Kemudian juga menyusun teks ataupun inti pembicaraan yang akan diutarakan. Hal ini akan agar bertujuan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun obrolan yang berada di luar konteks. Kemudian di hari ketiga, rencana proyek yang dilakukan adalah latihan berbicara atau berpidato di depan cermin. Kemudian juga harus dalam berbicara atau berpidato tersebut harus menatap mata dan juga mulai berbicara seakan-akan kita itu berbicara di depan khalayak ramai. Hal tersebut harus dilakukan berulang kali kata Mas Falah untuk membangkitkan rasa percaya diri dan penguasaan materi atas materi yang dibicarakan. Nah, dari ketiga hari tersebut saya lakukan mengikuti arahan dari mentor saya itu Mas Falah. Saya belajar bahwa rasa percaya diri saya itu mulai naik. Kemudian juga walaupun tidak secara langsung ataupun dapat ya secara bertahap, setidaknya masukan-masukan dari Mas Falah itu akan bermanfaat di masa mendatang. Nah, kemudian di kesempatan ini juga saya berkesempatan menjadi mentor dari Mas Angga Sanjaka Putra, di mana Mas Angga ini memiliki keinginan untuk meningkatkan skill berbahasa Inggrisnya. Nah, landasan yang saya berikan kepada Mas Angga ini bersumber dari saran yang diberikan oleh guru les privat saya. Jadi, guru les privat saya itu menyarankan beberapa hal kepada saya dan saya teruskan kembali kepada Mas Angga. Sekian dari saya lempar ke Mas Angga. Silakan Mas Angga. Terima kasih. Nama saya Angga Sanjaka Putra. Di sini saya merasa memiliki kelebihan dalam gemar berolahraga, akan tetapi memiliki kelemahan dalam berbahasa Inggris. Di sini saya dimentori oleh Mas Fajar Kurniawan yang saya rasa
dapat membimbing saya untuk memperbaiki kekurangan saya tersebut. Di sini Mas Fajar Kurniawan memberikan rencana proyek sebagai langkah awal dalam belajar bahasa Inggris. Pada hari pertama, Mas Fajar menyarankan untuk mendengarkan lagu berbahasa Inggris, karena di dalam lagu berbahasa Inggris terdapat kata-kata yang sangat familiar atau sering kita dengarkan. Dan juga bahasa yang dalam lagu tersebut biasanya bahasa yang masih sederhana. Yang kedua, Mas Fajar menyarankan untuk membaca buku atau surat kabar berbahasa Inggris. Karena di dalam buku atau surat kabar, kita dapat memperluas perbendaharaan kata dari bahasa Inggris tersebut. Di hari kedua, Mas Fajar menyarankan untuk saya membaca lirik lagu berbahasa Inggris dan menerjemahkan artinya. Karena apabila hanya mendengarkan atau membaca saja tetapi tidak tahu artinya, itu percuma. Jadi disarankan untuk mencari artinya juga. Apalagi dengan media lirik lagu sangat membantu untuk mengingat apa arti dan kata tersebut. Yang kedua, disarankan untuk menonton TV berbahasa Inggris dengan subtitle bahasa Indonesia. Di sini akan melatih tiga objek, yaitu penglihatan atau itu membaca subtitle bahasa Indonesia dengan yang sebelumnya kita dengarkan. Jadi kita bisa listening sambil mengartikan. Dan juga kita dapat mengetahui tulisan bahasa Inggris yang benar itu seperti apa. Dan yang hari ketiga, kita dapat mengaplikasikan pada smartphone, yaitu mengganti bahasa smartphone menggunakan bahasa Inggris. Juga berbicara menggunakan bahasa Inggris dan juga menulis menggunakan bahasa Inggris. Setelah 3 hari berlatih, saya mendapatkan manfaat yang bisa saya rasakan, yaitu semakin mudah untuk memperbaiki kekurangan saya dalam berbahasa Inggris. Karena sebelumnya saya sangat sulit untuk mengingat, akan tetapi dengan media yang Mas Fajar berikan, saya lebih mudah untuk mempelajarinya. Di sini saya juga menjadi mentor dari Mbak Ana, yang dimana saya memberikan sebuah proyek juga berdasarkan pengalaman saya. Apabila ketika sudah lama tidak latihan, maka badan terasa berat. Dan maka dari itu saya menyarankan step-step awal untuk memulai berolahraga supaya tidak sakit atau tidak terasa berat. Demikian sharing pengalaman yang bisa kami sampaikan untuk menutupi kekurangan satu sama lain. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan maaf atas kekurangannya.